Sembari daripada itu, salawat dan salam tak bosan dan tak jemunya kita untuk senantiasa menghadiahkannya ke ruh junjungan alam, pembela kebenaran, penegak keadilan, dan pembasmi segala kejahatan. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah sosok bintang di kegelapan malam, cahaya di dalam kehidupan, idola di segala kalangan, suri teladan dalam segala perbuatan, seorang nakhoda dalam menjalani lika-liku rel kehidupan menuju pelabuhan kebenaran. Oleh karena itulah hadirin, kita selaku umat pilihan, kita selaku umat penghafal Quran, untayan salawat mari kita lantunkan yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, marilah kita senantiasa untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kita kepada Nabi tidak akan pernah ditolak oleh Allah dalam kondisi apapun. Kalau amal ibadah yang lain seperti halnya salat, puasa, zikir, baca Quran, sedekah, haji dan umrah, kata Nabi bainal qabuli wa raddiha, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Dan syarat diterimanya amal sangatlah susah. Illa salatu ala habibi Muhammad, kecuali salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat kita kepada Nabi tidak akan pernah ditolak dan pasti akan diterima dalam kondisi apapun. Mau kita bersalawat dalam keadaan tertawa diterima, bersalawat dalam keadaan menangis diterima, salawat dalam keadaan khusyuk diterima, salawat dalam keadaan lalai pun diterima. Bahkan kita salawat dalam keadaan riya sekalipun, salawat kita tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai begitunya Allah dengan salawat ini? Kenapa Allah begitu mengistimewakan salawat ini? Ada apa rupanya? Jawabannya adalah karena Allah ingin memberitahukan kepada kita umat Muhammad bahwasanya kita tidak akan pernah sampai ke surga dengan ibadah apapun. Kita tidak akan pernah sampai ke surga dengan amal sebanyak apapun. Kita tidak akan pernah sampai ke surga dengan amal segudang apapun. Akan tetapi kita hanya akan masuk surga dengan rahmat Allah yang Allah titipkan dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kami selaku khatib takkan pernah merasa bosan dan takkan pernah merasa jemu untuk selalu mengajak para hadirin umumnya dan diri kami pribadi khususnya agar selalu meningkatkan karakter keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percayalah hadirin, hanya dengan modal iman dan takwalah kita bisa bahagia dari dunia sampai ke akhirat nantinya. Tahukah kalian bahwasanya takwa itu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan? Kalau kita merasa kok saya belum bahagia, mungkin kita masih kurang dalam bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Suatu hari sahabat Nabi Abu Hurairah, beliau pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, beliau berkata kepada penduduk kota pasar, apa kata Abu Hurairah? Wahai penduduk kota pasar, tahukah kalian bahwasanya di masjid sekarang sedang dibagi-bagikan warisan peninggalan Nabi. Di masjid sedang dibagi-bagikan warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu, yang memiliki toko menutup tokonya, yang memiliki warung menutup warungnya, yang memiliki bisnis menghentikan bisnisnya. Mereka bersama-sama, mereka beramai-ramai, mereka berbondong-bondong berangkat menuju ke masjid. Akan tetapi ternyata setelah mereka sampai di masjid, mereka tidak melihat ada yang dibagi-bagikan. Yang mereka lihat hanyalah halaqah-halaqah ilmu. Yang mereka lihat hanyalah majelis-majelis zikir. Mereka pun bertanya, wahai Abu Hurairah, tadi kamu bilang bahwa di masjid ini sedang dibagi-bagikan warisan peninggalan Nabi. Mana kata mereka? Yang kami lihat, yang ada hanyalah halaqah-halaqah ilmu, yang ada hanyalah majelis-majelis zikir, yang ada hanyalah majelis-majelis solawat, yang ada hanyalah kumpulan-kumpulan orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana warisan Nabi itu, kata mereka. Apa kata Abu Hurairah? Wahai penduduk kota pasar, tahukah kalian bahwasanya majelis-majelis zikir yang kalian lihat tadi itulah warisan peninggalan Nabi. Halaqah-halaqah ilmu yang kalian lihat tadi itulah warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Nabi itu tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan jabatan, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Akan tetapi warisan peninggalan Nabi itu adalah ilmu, amal, adab, akhlak, khauf, qanaah, ridha,
tawakal, sabar, ikhlas, zuhud dan lain sebagainya. Itulah warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita yang sedang berada di sini, yang sedang menuntut ilmu di pesantren ini, sejatinya sebenarnya kita sedang menerima warisan dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, kira-kira apakah masih ada warisan yang lebih mulia jika dibandingkan dengan warisan peninggalan Nabi? Apakah ada warisan yang paling agung jika dibandingkan dengan warisan peninggalan Nabi? Apakah ada warisan yang paling berguna jika dibandingkan dengan warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memilih kita menjadi golongan-golongan, menjadi orang-orang yang senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh banyak keutamaan para penuntut ilmu. Dalam hadis lain dikatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi, la tamassuhu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min itqi al-furaqabah." Berkata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud," kata Nabi, "tahukah kamu bahwasanya dudukmu di majelis ilmu, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sesaat, enggak lama, la tamassuhu qalaman, walaupun kamu tidak memegang pena, wala taktubu harfan, walaupun kamu tidak menulis satu huruf pun, kamu hanya datang, duduk, mendengarkan dengan baik." Apa kata Nabi? "Khairul laka min itqi al-furaqabah." Itu lebih baik bagi kamu, itu lebih bagus bagi kamu, itu lebih utama bagi kamu, lebih mulia bagi kamu, kata Nabi, daripada memerdekakan 1000 orang budak. Kata Nabi, siapa-siapa saja yang memerdekakan 1 orang budak saja, maka seluruh aidha, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh akan Allah merdekakan dari api neraka. Itu baru memerdekakan 1 orang budak. Maka bagaimana kiranya kalau kita memerdekakan 1000 orang budak? Dan kata Nabi, dudukmu di majelis ilmu, walaupun sebentar, walaupun sesaat, walaupun enggak lama, lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, seorang syekh, seorang ulama, seorang guru pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Apa kata beliau? "Wahai anak-anakku, andaikan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menitipkan kemuliaan, menitipkan keagungan berada pada tukang sapu, maka sungguh akan aku suruh kalian semua menjadi tukang sapu," kata beliau. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menitipkan kemuliaan, menitipkan keagungan berada di dalam ilmu. Oleh karena itulah, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah ilmu dengan sebaik-baiknya, karena ilmu itu akan membantumu di dunia dan menyelamatkanmu di akhirat nantinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah kalian dalam belajar. Bersungguh-sungguhlah kita dalam belajar. Semangatlah kita dalam belajar. Hindarilah rasa capek, hindarilah rasa bosan, hindarilah rasa jemu. Karena kita para santri, kita para penuntut ilmu pasti akan diuji dengan 2 macam penyakit. Apa dia? Penyakit malas dan penyakit bosan. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali berwasiat kepada kita dalam kitabnya. Apa kata beliau? "Fajatanibi bil kasla wal malala." Hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian 2 macam penyakit, yaitu penyakit malas dan penyakit bosan. Mudah-mudahan rasa capek yang kita alami setiap hari, rasa lelah yang kita alami setiap hari, rasa ngantuk yang senantiasa kita tahan setiap hari ketika belajar di pondok pesantren kita ini, mudah-mudahan dibalas surga oleh Allah di suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin.